Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adil Pratama, Tambuk A 421200104, Prodi PJKR, kelas D. Dalam video ini saya akan memaparkan materi ilmu dari mata kuliah ilmu kealaman dasar tentang makhluk hidup dalam ekosistem alami. Ya, langsung saja. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tataan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem juga merupakan suatu sistem ekologi yang merupakan unit fungsional yang dihasilkan dari interaksi komponen biotik atau makhluk hidup atau organisme, komponen abiotik atau benda mati, dan juga komponen kebudayaan atau antropogetik. Individu adalah suatu makhluk tunggal. Sejumlah individu sejenis atau satu spesies pada tempat tertentu akan membentuk populasi. Semua ekosistem merupakan sistem yang terbuka dalam arti terjadi transfer energi maupun material ke dalam dan keluar. Tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme merupakan faktor-faktor biotik dan menempati daerah biosfer yang membentuk organisme alam hayati. Bagian A, populasi dan komunitas makhluk hidup. Populasi berasal dari bahasa Latin yaitu populus, sama dengan rakyat, berarti penduduk. Di dalam ekologi, yang dimaksudkan dengan populasi adalah sekelompok individu yang sejenis. Jadi populasi adalah kelompok kolektif organisme-organisme dari jenis yang sama yang menduduki ruang atau tempat yang terbuka. Faktor-faktor mempengaruhi pertumbuhan populasi. Yang pertama, kompetisi, moralitas, natalitas, migrasi, predasi, suksesi. Bagian B, berbagai bentuk ekosistem alami. Yang pertama, ekosistem darat seperti hutan, hujan tropis, savana, terapa, stepa, taiga, tundra, hutan gugur. Yang kedua, ekosistem perairan seperti air tawar. Ciri-ciri ekosistem air tawar antara lain variasi suhu yang tidak menyolok, penetrasi cahaya kurang, dan terpengaruh oleh iklim dan cuaca. Yang ketiga, ekosistem pantai. Ekosistem pantai letaknya berbatasan dengan ekosistem darat, laut, dan daerah pasang surut. Ekosistem pantai dipengaruhi oleh siklus harian pasang surut air laut. Bagian C, aliran energi dan materi dalam ekosistem alami. Yang pertama, rantai makanan. Kedua, jaringan makanan. Ketiga, piramida makanan.
Bagian D, macam-macam bentuk pola kehidupan. Yang pertama, bioma gurun dan setengah gurun. Banyak ditemukan di Amerika Utara, Afrika Utara, Australia, dan Asia Barat. Yang kedua, bioma padang rumput. Membentang mulai dari daerah tropis sampai dengan daerah beriklim sedang. Seperti Hongaria, Rusia Selatan, Asia Tengah, Amerika Selatan, Australia. Yang ketiga, bioma sabana adalah padang rumput dengan diselingi oleh gerombolan pepohonan. Bagian E, berdasarkan jenis-jenis tumbuhan yang penyusunannya, sabana dibedakan menjadi dua, yaitu sabana murni bila pohon-pohon yang menyusun hanya terdiri atau atas suatu jenis tumbuhan saja. Sabana campuran bila pohon-pohon menyusun terdiri dari campuran berjenis pohon. 1. Bioma hutan tropis. 2. Hutan musim. 3. Hutan lumut. 4. Bioma hutan gugur. 5. Bioma hutan taiga. 6. Bioma hutan tundra. 7. Hutan bakau atau mangrove. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.